Oke, selamat datang di pertemuan minggu ke-8 mata kuliah rekayasa trafik. Hari ini tema kita tentang distribusi Erlang, menambah eh, variasi distribusi dalam pola kedatangan dan pola death and birth, ya, komunikasi. Kalau kemarin kita udah ngitung Poisson, sekarang kita ngitung Erlang. Kalau si Erlang ini dia lebih difokuskan ke ini ya, ke congest. Walaupun di sini ada dua, yaitu call congest dan time congest. Pendahuluan dulu ya. Jadi secara umum telekomunikasi itu ada yang namanya dengan sistem loss atau rugi. Ya. Ya. Atau sebelum dia loss, dia ada delay dulu. Nunggu buffer. Kalau ternyata tidak berjalan sampai ke tujuan, dia menjadinya loss. Nah, hal ini terjadi karena jumlah pelanggan yang terkoneksi ke jaringan biasanya lebih banyak dari jumlah server. Jadi terjadilah blocking. Sementara kalau server mau diperbanyak sesuai jumlah user itu namanya boros. Nah, jadi sekarang bagaimana kita merekayasa traffic agar user yang ada bisa diminimalisir blockingnya, kualitinya naik, tapi dengan jaringan yang ada. Itulah tujuan kita belajar rekayasa traffic. Terus lanjut lagi, karena blok tadi sehingga kalau blok itu tinggi akan terjadi yang namanya traffic luap. Maka untuk menganalisanya perlu satu model traffic agar jaringan blocking dan sistem antrian itu bisa diefisienkan sehingga nilai yang congestnya itu bisa dikurangi. Nah, model-modelnya, cara kita merekayasanya adalah menggunakan model-model distribusi. Kalau kemarin kita sudah belajar apa? Poisson, terus sekarang kita udah belajar Erlang, besok juga kita belajar Engset dan Bernoulli. Pada sistem circuit switch dengan jaringan blocking, semua server itu pada saat lagi sudah on call ya, lagi diduduki, artinya lagi berisi semua slot-slot callingnya. Nah, kalau lagi berisi terus ada kemungkinan terus ada datang lagi komunikasi selanjutnya lagi, artinya apa? Pada saat buffernya itu masih terisi slotnya, dia masih bisa menunggu. Tapi kalau jatuhnya buffernya itu penuh dan ternyata yang lokal makin banyak, sehingga akan semakin memperbesar terjadinya blocking. Atau kalau tidak dapat dilayani, sehingga menjadi loss. Nah, analisa traffic untuk sistem rugi ini atau loss ini secara mendalam dibahas oleh si Erlang. Nah, ini manusia nih, namanya si Mr. Erlang. Jadi dia menganalisa bahwa proses kedatangannya panggilan sesuai dengan proses kedatangannya Poisson, dan proses pemanggilan dapat dimodelkan dengan menggunakan distribusi yang bersifat eksponensial. Atau pada bab ini dinamakan juga dengan sistem rugi untuk sistem yang full accessibility. Ya, lanjut lagi, sistem dengan full accessibility tadi, model distribusi Erlangnya itu mewakili kondisi yang lambdanya konstan. Satu lagi, layanannya bersifat eksponensial, jadi memang lagi banyak ya yang melakukan call. Menggunakan circuit switch ya, yang jumlahnya terbatas. Satu server dialokasikan untuk satu panggilan, dan panggilan yang datang pada waktu semua sibuk akan ditolak. Artinya memang dia itu tadi, karena full akses ya diutamakan, sehingga dia besar nih blockingnya di sini. Pada saat semua sibuk langsung ditolak. Oke. Nih, dari tadi
pengguna yang bersaing dengan panggilan dari pengguna lainnya menduduki kosong, tidak ada alokasi terlebih dahulu. Itu tadi ya, ini LCC tadi yaitu loss culprit ya. Model distribusi dengan kondisi di atas tadi, si pola accessibility, digunakan untuk menganalisa traffic pada transmisi terang yang menghubungkan peralatan switching atau sentral dengan peralatan lainnya. Pertama kali dilakukan oleh si A.K. Erlang tahun 1917. Tujuannya adalah untuk mengestimasi probabilitas blocking atau derajat pelayanannya ya. Dengan rumus A intensitas sama dengan lambda dikali TR. Lambda A ini adalah panggilan rata-rata ya. Terus si lambda, terus si TR ini adalah si durasinya kurang lebih sama ya. Ini juga sama ya, jadi durasi rata-rata TQ sama dengan rata-rata kedatangan CA, sehingga jelas si CA ini adalah si lambda dong, dan si TW ini adalah seper mu. Nah, sehingga didapatkan rumus A yang ini sama dengan A dikali mu. Ketika semua server dalam keadaan sibuk, traffic yang datang pasti ditolak. Belum masuk aja udah ditolak. Karena terjadinya rugi-rugi traffic, maka akan dihasilkan rate kedatangan yang berbeda, disebut juga dengan rate kedatangan efektif. Sepanjang tidak semua server dalam keadaan sibuk, maka tiap panggilan yang datang akan diolah. Traffic suatu jaringan mengikuti keadaan atau batasan disebut juga dengan traffic Erlang atau pure change traffic. Si model Erlang biasa ya, ada berkas masuk di mana jumlahnya tak hingga, terus ada switch yang meluruskan yang ini ya, tempat mereka berkomunikasi, terus ada berkas keluar sebanyak n. Artinya ini terbatas, ini tidak terbatas, yang masuk tidak terbatas, sementara yang berhasil yang terbatas. Tipenya bird call-nya itu adalah random. Waktu pendudukannya distribusi eksponensial negatif. Itu tadi sama, sumbernya tidak terbatas, tapi jumlah yang dilayani n. Sistemnya itu full availability. Setiap saluran yang bebas selalu dapat diduduki oleh panggilan yang datang. H itu adalah min holding time-nya, rata-rata kedatangannya konstan. Sama kayak kemarin ya, seperti kita mengalihkan, seperti kemarin kita merapikan mendapatkan rumus si Poisson ya. Ini juga sama, P lambda kali P0 sama dengan 1 kali P1 kali mu, ini sama kayak kemarin ya, persis sama rumusnya, sehingga PN didapatkan, kesimpulannya ini tadi. Nanti kalian bisa kayak kemarin lagi ya, dengan didapatkan PN atau peluang banyaknya n sama dengan A pangkat n per n faktorial dibagi sigma I sama dengan 0 sampai n A pangkat I per I. Ingat, itu I dari sigma ini ya. Nah, nilai ini dapat diringkas dengan kita pakai apa? Tabel B. Apa namanya itu? Tabel rumus Erlang. Ya. Tabel rumus Erlang itu didapatkan bisa untuk mengukur efisiensi, kepekaan terhadap perubahan traffic. Nah, itu selanjutnya ini ya. Ini semua dapat kita lihat dari tabel, nanti ibu kasih tabel. Terus formula Erlang B ini juga dipakai untuk perencanaan dan analisa, tetap sama ya yang circuit switch. Untuk dispesifikasikan mencari kebutuhan berapa sih nilai goals-nya atau rate of service atau quality of service-nya, yang mana parameter QoS itu adalah blocking.
Ada tiga tipe sponges tahu ya. Ada tipe